baru beberapa menit yang lalu saya disadarkan bahwa tahun 2025 ini adalah 100 tahun Kinarto Sabdo. Nah, yang memberitahu saya adalah seorang yang sangat kompeten dan berhak untuk menyatakannya, karena beliau adalah Profesor Danang Respati Puguh, sekarang guru besar di Universitas Diponegoro. Iya, betul Pak Jaya. Beliau adalah putra dari Kinarto Sabdo. Maka beliau sangat kompeten dan sangat berhak untuk bicara tentang Kinarto Sabdo, baik secara personal maupun secara akademis. Karena sebagai seorang yang mengaku cantriknya Kinarto Sabdo, mengaku, karena beliau saya kira nggak ngakui saya sebagai cantriknya, tapi saya mengaku beliau adalah maha guru saya di bidang musik, terutama musik Jawa, dan terutama juga musik dalam arti keseluruhan. Pada tahun 80-an abad ke-20, saya beruntung banyak belajar musik, juga tentang wayang, juga tentang pedalangan, tapi belajarnya tentunya hanya permukaannya saja. Ya, itu karena tak lama kemudian beliau meninggalkan dunia fana ini pada tahun berapa, Pak? 1985. 85. Nah, Profesor Danang. Iya. Bisa Anda cerita sebetulnya siapa Kinarto Sabdo ini? Iya. Silakan Anda bicaranya mau sistematis maupun tidak sistematis. Iya. Sebenarnya. Baik Pak Jaya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Jadi Kinarto Sabdo itu nama kecilnya adalah Sunarto. Jadi beliau anak dari seorang pembuat warongko keris. Ya, lahir. Apa tuh Pak warongkonya? Itu loh, tempat keris itu loh. Keris kemudian yang wadahnya itu loh. Apa tutupnya? Iya, yang kayunya itu sarung keris. Ya. Jadi beliau lahir pada. Oh, itu tidak sembarang orang bisa bikin itu Pak. Ya, mungkin ya, mungkin. Tapi mungkin pada saat itu ya ada beberapa pengrajin ya. Jadi beliau lahir di Klaten, di Wedi pada 25 Agustus 1925. Jadi beliau bungsu ya dari, kalau tidak salah ingat, 7 bersaudara begitu. Kemudian belajar karawitan ya dari keluarga, dari kakaknya, kemudian mengikuti orang tua beliau bila main gamelan begitu. Jadi kalau pendidikan formalnya hanya sampai ya SD tidak lulus, karena beliau sempat pindah-pindah sekolah dari sekolah Muhammadiyah ke sekolah Katolik begitu ya. Sekolah Katolik? Iya, pernah itu kan pindah-pindah dari sekolah Muhammadiyah ke sekolah Katolik, kemudian karena keterbatasan ekonomi itu beliau menekuni ya, belajar menari, kemudian menari juga. Iya, belajar musik keroncong. Karena sebelum bergabung ke kelompok-kelompok seni, apakah itu seni ketoprak, dalam ketoprak tobong atau wayang wong yang keliling itu, beliau pernah menjadi anggota musik keroncong Sinar Purnama begitu.
Jadi beliau itu juga bisa memainkan gitar, bisa memainkan biola. Itu kalau mainkan biola itu kan biasanya kan seperti ini Pak Jaya. Beliau itu di sini Pak Jaya. Seperti gini. Maaf ya ini. Memang dasar nakal Iya ya, ya, karena ingin menunjukkan Sesuatu keterampilan yang baru, ya, memamerkan pada pihak lain untuk daya tarik. Lah atas pengembaraan kesenian di berbagai ya kelompok seni ya, apakah karawitan, terus yang ketoprak, wayang orang. Tahun 45 itu bergabung ke Ngesti Pandowo. Ya, beliau itu ini Ki Sastro Sabdo yang mendirikan Ngesti Pandowo pada 1937 di Madiun itu tertarik dengan di mana? Di Madiun. Oh, Ngesti Pandowo itu berdiri di Madiun. Ya. Ya. 1937 itu tertarik dengan permainan kendang beliau. Ya. Kemudian direkrut ke Ngesti. Ya, awalnya itu ya juga bukan pengendang, kemudian menjadi pimpinan karawitan yang pengendang itu. Dan sejak itu memang pengendang itu dianggap pimpinan ya, dirijennya. Ya. Lalu kemudian Ngesti semakin menonjol karena kreativitasnya Pak Narto setelah menetap di Semarang itu atas perkenan dari Wali Kota Semarang pada saat itu Pak Hedi Subeno, supaya Ngesti tidak perlu keliling lagi, menetap, kemudian diberi satu tempat, dibangunkan gedung Rakyat Indonesia Semarang itu di Jalan Pemuda dulu, sekarang menjadi Paragon Mall itu. Lah sejak saat itu Ngesti karena dianggap berjasa oleh Pak Sastro Sabdo, maka ditambahi nama di belakang nama Sunarto itu menjadi Narto Sabdo. Itulah riwayat sebuah nama dari beliau. Riwayat sebuah nama. Ya artinya Sabdonya itu loh. Iya. Pak Jaya. Lah kemudian Pak Narto itu sebetulnya memiliki ketertarikan pada wayang kulit. Itu juga atas dukungan dari Ki Sastro Sabdo, pembinaan Ngesti Pandowo saat itu. Jadi sebelum beliau menjadi dalang itu menjadi pimpinan karawitan dan diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Ki Sastro Sabdo untuk belajar tradisi karawitan non Jawa. Itulah yang menjelaskan mengapa kemudian Pak Narto Sabdo menghasilkan repertoar-repertoar gending yang bernuansa Bali, bernuansa Sunda, Banyuwangi, ya, Jawa Timuran, ya, kemudian Jaipongan. Itu karena memang sebelumnya mendapatkan kesempatan belajar kepada seniman-seniman atau empu-empu dari berbagai bidang seni tradisi itu. Nah, sejalan dengan itu semua, Pak Narto Sabdo sebenarnya sudah mulai belajar mayang gitu ya. Nah, pada akhirnya ada kesempatan untuk pentas di RRI Jakarta pada bulan April 1900 berapa itu 58. Itu merupakan sebuah hadiah sebetulnya. Hadiah dari pimpinan karawitan RRI Jakarta, kalau nggak salah namanya Pak Sukiman, ya, pimpinan RRI Jakarta pada saat itu. Karena apa? Karena Pak Narto Sabdo pada saat itu dianggap telah berjasa di dalam memajukan karawitan RRI Jakarta. Lalu ini untuk balas jasa apa ya? Kemudian ada yang memberitahukan Pak Narto saat ini sedang giat belajar mendalang. Itu kalau gitu diberikan kesempatan untuk mendalang ya di Gedung Pemuda Jakarta, kemudian disiarkan RRI Jakarta, lah kemudian terkenal. Itu sebagai pijakan, ya, itu debut beliau itu. Sebelumnya memang pernah mendalang, tapi beliau tidak berkenan apabila disebut sebagai dalang. Ya setelah pentas di
Ya, disiarkan RRI Jakarta itu dengan gaya yang pada saat itu juga kocak revolusioner. ya. Itu kemudian mulai menanjak sebagai dalang wayang kulit. Lah, seiring untuk kepentingan pemenuhan garap paklirannya itu, beliau menciptakan gending-gending baik untuk kelenengan maupun untuk pakliran. Begitu Pak Jaya. Waduh, jadi kompleks sekali sebetulnya ya, dunia itu luas sekali. Dan saya baru tahu beliau juga keroncong ya. Iya. Ada lagu keroncong yang diciptakan beliau? Saya tidak tahu persis, tapi ada rekaman beliau itu menyanyi keroncong. Tapi itu tidak tidak dicetak, tidak publish gitu ya. Tapi menciptakan lagu malah nggak tidak, tahu. ya. Kalau seperti Gambang Suling itu kapan beliau ciptakan? Itu nama yang benar adalah Swara Suling, Mbak Jaya. Swara Suling. Ya. Swara Suling itu menurut sumber yang pernah saya baca itu berdasar wawancara wartawan Suara Merdeka tahun 1955. Jadi setahun setelah Ngesti Pandowo menetap di Semarang, itu Swara Suling itu diciptakan ya sekitar tahun ya setelah Ngesti Pandowo menetap itu. 54-55 itu. Karena apa? Karena 55 itu sudah diwawancarai karena lagu Swara Suling itu sudah digunakan untuk pentas ekstra sebelum wayang wong Ngesti Pandowo main. Jadi pada saat itu Swara Suling itu ditampilkan ya, penonton sudah banyak, Pak Narto-Sabdo itu menyajikan Swara Suling itu dengan 8 kendang, 1 beduk ditambah tamburin itu. Jadi maka padahal mana Swara Suling tapi kendangnya 8. Itu yang khas kan itu. Beduk lagi. Iya, yang digunakan untuk beduk kan kakinya. Oh iya. Yang digunakan untuk beduk kakinya, jadi ini kendang itu hampir mengelilingi beliau. Nah, itu dimainkan dengan penuh gusto begitu kalau menurut Profesor Umar Khayyam begitu ya. Jadi maka Profesor Umar Khayyam itu kan menjuluki beliau sebagai Ginekrupe Indonesia. Iya. Itu Pak Jaya. Oh, jadi Pak Umar Khayyam juga tertarik kepada beliau ya? Iya, karena sepengetahuan saya beliau itu berkawan begitu ya. Jadi Pak Narto-Sabdo kan juga sering pentas di Jogja gitu. Kalau pas di Jogja itu pas ketemu kan keduanya kan suka kuliner kan. Oh. Pak Khayyam dengan Pak Narto itu sama-sama suka kuliner. Itu kalau ketemu pada satu warung atau rumah makan itu ya sudah nggak jadi pergi. Ya sudah habis makan itu kemudian jagongan gitu Pak Jaya. Untuk bertukar pikiran. Sayang ya Pak Umar Khayyam juga sudah beliau bisa banyak cerita ya. Maka tahun 81 kan Pak Umar Khayyam pernah menulis tentang Ngesti Pandowo, suatu persoalan kids di negara berkembang. Tahun 81 di Kompas itu kemudian diterbitkan dalam satu buku antologi yang dieditori oleh Pak Sapardi Djoko Damono dan Profesor Edi Setiawati yang menjadi dirjen kebudayaan itu. Itu kan Ngesti Pandowo suatu persoalan kids di negara berkembang. Profesor Karena Edi Setiawati ya guru besar Fakultas Sastra UI, tapi kemudian menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan. Tahun berapa itu? Kalau menjadi direkturnya saya agak lupa, mungkin setelah Profesor Haryati Soebadjo mungkin. Ya, setelah Profesor Haryati Soebadjo. Jadi itu ada tulisan Pak Khayyam itu tentang Ngesti Pandowo. Gitu. Oke, Anda cerita ini secara umum. Ya. Secara pribadi. Ya. Apa yang Anda lihat pada diri Ki Narto-Sabdo? Beliau ini kan seorang yang ya menurut ukuran saya atau kami pada umumnya para pengerawit condong raos itu adalah
orang yang memiliki kelebihan ya linuweh gitu ya. Linuweh. Iya. Karena apa? Karena proses-proses kreatif di dalam penciptaan gending itu kan tidak selalu dipersiapkan ketika akan rekaman. Jadi seringkali pengerawit itu dapat undangan datang ke Semarang, kan pengerawitnya kan ada yang dari Surakarta, dari Boyolali, dari Ngawi, ya, dari ya Klaten gitu. Begitu datang itu ya belum ada materi untuk direkam, Pak Jaya. Nah itu nanti ya, maaf ini pakai bahasa Jawa ya, aku tak ngeliap sih, tidur dulu sebentar itu. Tapi tidur betul atau enggak, karena saya juga enggak tahu ya. Ya sambil layah-layah gitu. Mengambil inspirasi ya. Iya. Terus agak sore itu ya memanggil salah satu pengerawit yang bisa menulis notasi ya. Atau paling enggak minta ditemani oleh siapapun yang ada di situ. Beliau kemudian minta kertas sama spidol yang kecil itu, kemudian coret-coret gitu. Itu setelah itu baru dirapikan. Yang merapikan ya pengerawit atau wiroswara itu diminta untuk melakukan dengan membaca not. Beliau mendengarkan, terus kalau kelihatannya lagunya kurang enak begitu ya, terus diminta untuk mengubah begitu beberapa bagian. Itu gitu. Anda alami sendiri? Alami. Anda lihat ya? Lihat. Karena apa? Karena proses kreatif itu juga seringkali kan inspirasi atau kreatif stimulusnya itu munculnya kan di kamar mandi. Jadi beliau itu kalau akan mandi begitu ya udah disiapkan seluruh peralatan itu, kemudian anduk, kaos oblong begitu, sarung, itu kesukaan beliau kan seperti itu. Lalu kalau mandi kemudian tiba-tiba berteriak, "Druang, druang." Druang itu kertas. Druang. Ya. Itu bahasa Jawa. Druang itu kertas. Druang. Ya, ada yang menyebut dluwang. Itu artinya supaya segera memberikan kertas dimasukkan melalui pintu kamar mandi itu beserta spidolnya. Beliau terima, lalu paling-paling ya hanya satu bar itu saja atau satu gotro kalau di dalam bahasa Jawa, atau satu baris. Sudah, setelah itu sudah keluar itu ya nanti finishingnya setelah itu. Nah, kadang-kadang ini saya juga mengalami ketika membuat lelagon kereta api itu kan karena lewat perlintasan kereta api ada palang pintu di Purwosari, Surakarta. Itu kan habis ada kecelakaan bis Flores begitu ya. Terus diberi palang pintu. Palang pintunya itu kan kalau berbuka itu kan ada bunyinya. Lah itu menjadi salah satu melodi lagu kereta api. Jadi pada saat itu habis rekaman di Lokananta, pulang kertas begitu ya. Ya, kertas yang di mobil itu kemudian ditulis tiga nada itu saja. Ya, lah itu kemudian menjadi lelagon kereta api itu. Lah itu yang ya banyak orang seringkali ini tidak sebaene ya, tidak sembarang orang seperti itu. Begitu juga kalau rekaman itu kan tidak pernah latihan lama. Jadi ketika lagu itu jadi atau gending itu jadi, kemudian vokalnya dilatih dulu ya, sinden ya. Terus kemudian wiroswara, gerongnya itu penyinden laki-laki, penyanyi laki-laki itu namanya gerong atau wiroswara. Kemudian terus dicoba. Udah ini berani masuk rekaman, ya sudah, untung-untungan kalau itu jadi ya sudah langsung itu masternya. Kalau nggak jadi ya diulang. Nah, seringkali kan dalam satu hari itu dari pagi sampai sore itu kan hanya dapat berapa, 2 gending atau itu kalau untuk yang baru-baru ya. Tapi kalau yang tradisi itu kan ya itu bisa lebih lancar. Tapi kalau yang garapan-garapan baru seringkali semalam itu hanya dapat 2 atau
setengah kaset paling paling banyak begitu. Itu yang dalam ngripta ya. Juga kemampuan di dalam nganggit sanggit pakeliran. Apa itu Pak? Sanggit itu kan jarwa dosok atau ya cekaan dari gesanging anggit. Jadi bagaimana pertunjukan wayang itu supaya hidup. Jadi Pak Narto memiliki kemampuan itu, mendramatisasi, membangun suasana yang sampai sekarang mungkin belum ada tandingannya. Iya. Ya nggak ada duanya. Ya, kalau untuk pendramaan Sanggit itu tidak ada. Bahkan beliau pernah ya suatu saat itu karena ingin membantu salah seorang mahasiswa ya, tetapi masih memiliki hubungan saudara di dalam ujian sarjana muda, kalau nggak ujian akhir ya, untuk penciptaan tari. Jadi beliau itu pernah bercerita membuat ini konsep itu sambil mendalang. Jadi misalnya sini janturan itu beliau kemudian sambil membuat pokok-pokoknya gitu. Beliau mampu betul membagi pikiran. Dan yang tidak dipunyai oleh sembarang pengerawit itu kan, beliau itu kan kekuatan tangan kanan dan kirinya itu kan seimbang, Pak Jaya. Jadi kalau mengendang itu kan kebanyakan saat ini ya, kalau dulu kan besarnya di kiri ya, kemudian kecilnya di kanan, kan kemudian besarnya di kanan, kecilnya di kiri. Beliau itu bisa wolak-walik. Ya kayak tadi main biola. Iya. Itu pernah mengherankan Presiden Soekarno ketika datang ke Ngesti Pandowo. Jadi pada saat menjadi pengendang itu, Presiden Soekarno melihat Ngesti kagum dengan kendangan Pak Narto. Hanya saja ada catatan, sayang mengendangnya ngede. Ngede itu berarti besarnya di sebelah kiri. Ngiwo. Iya. Itu. Lah, ini disampaikan kepada Ki Sastro Sabdo pimpinan. Jadi beliau naik ke atas panggung. Pak Sastro, pengendangan Anda itu bagus, tapi sayangnya ngede. Pak Sastro Sabdo itu kemudian utusan pada salah seorang anak wayang untuk memberitahu Pak Narto Sabdo yang sedang ngendangi wayang wong itu supaya membalik kendang. Dan setelah dibalik, Bung Karno itu diajak turun. Wah, itu kemudian Pak Karno sangat heran. Kemudian maka setiap kali pementasan Bambangan Cakil Ngesti Pandowo di Jakarta, di istana atas undangan Presiden Soekarno, itu yang minta menjadi pengendangnya itu selalu Pak Narto Sabdo. Jadi pada saat itu pernah rombongan Ngesti Petilan Bambangan Cakil itu ya, yang dibawakan oleh Pak Cipto dan Bu Suwarni itu berangkat tidak dengan Pak Narto Sabdo. Jadi pada saat itu Pak Narto Sabdo masih juga menerima job mendalang juga di Jakarta. Jadi itu Presiden Soekarno nggak mau. Ya, terus minta itu ajudan atau pas pampres itu pada saat itu untuk mengambil Pak Narto dari pentas wayang kulit itu. Nah, nanti setelah pentas dikembalikan ke situ. Jadi utusan untuk menemui yang punya kerja begitu. Kemudian ini diminta dulu oleh Presiden Soekarno untuk ngendangi Bambangan Cakil, setelah itu dikembalikan. Ini cerita-cerita yang unik tapi begitu begini ya. Berarti saya perhatikan Prof kan tadi bilang tentang sanggit tadi ya. Ya. Dan Anda memberitahu kami bahwa dalam soal itu bakat beliau memang hebat sekali ya. Tapi kalau saya perhatikan, Anda mewarisi itu loh. Anda cerita ini semua itu juga pinter loh. Dramatisirnya
Anu dari kita mendengarkan ya padahal itu kan Anda kasih bumbu-bumbu dulu. Bagus sekali ya itu. Nah, tadi Anda nyebut sambil lalu Bambangan Cakil. Iya. Kenapa? Kenapa Bambangan Cakil itu? Nah, itu begini, Pak Jaya. Jadi Bambangan Cakil itu merupakan sebuah adegan peperangan di dalam pewayangan. Oke. Itu ada di wayang wong dan ada di wayang kulit. Iya, nah kenapa kok Anda sampai mengangkat ini demikian itu namanya adalah perang kembang. Oke. Ya. Ini Bu Suwarni dan Pak Cipto ini pemain yang memerankan Bambangan itu Abimanyu itu. Bambangannya itu Abimanyu, itu Bu Suwarni. Yang jadi ibu perempuan. Pak Cip ini memerankan Cakil. Ini sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi pertunjukan Ngesti. Jadi seperti kalau Pak Narto Sabdo memainkan kendang atau kalau Gatot Kaca itu siapa yang Rosman, Pak Rosman. Kemudian yang perempuannya kan ada, pergiwanya kan ada Budarsi di Sriwedari Surakarta. Sudah ada ya anunya. Iya. Jadi maka kalau kenapa Bambangan Cakil? Oke, Pak Abimanyu oke. Tapi saya tahu Cakil itu kan dahsyat sekali. Iya. Itu siapa tadi Pak anunya namanya? Pak Sucipto yang menjadi Anda Cakil. pernah lihat? Saya itu begini. Saya ketika SMP Pak Cipto memang sudah tidak muda lagi, tetapi itu masih main wayang wong di Ngesti Pandowo. Dan saya memiliki dokumentasi foto yaitu bagaimana Ngesti pada masa kejayaan, dan itu juga saya tulis dalam satu artikel Ngesti pada masa kejayaan itu. Dan saya juga mengenal dengan Pak Cip itu karena setelah Pak Narto Sabdo Sedo, saya itu kan mencoba untuk mewawancarai tokoh-tokoh Ngesti itu. Ya, saya dapat cerita gitu, ya. Nah, kemudian saya juga dapat dokumen-dokumen yang dibuat oleh Pak Cip sendiri itu. Beliau sudah meninggal. Sudah ya. lama juga. Tapi memang itu kan seolah-olah kan nggak ada engselnya kan begitu. Itu memang hebat ya. Hebat. Untuk ukuran saat itu, Pak Jaya. Untuk ukuran saat itu sudah sangat memukau penonton. Nah, apakah pada saat ini ada lagi penerusnya beliau? Sekarang ini dari segi teknis ya, termasuk dalang ya, dari segi permainan wayang sabetannya itu banyak Pak Jaya yang melebihi dalang-dalang yang dulu. Kalau dari segi memainkan keterampilan memainkan ini, teknik memainkan menggerakkan wayang, dalang-dalang sekarang itu kreatif, lebih baik daripada dalang-dalang sepuh. Tapi dalam kemampuan Ontowecono itu dialog ya, dalam kemampuan menyajikan cerita ya, kemudian bagaimana menyajikan cerita yang hidup dalam satu malam, sanggit ya, dengan sanggit yang memukau itu, menurut saya sampai saat ini belum ada. Kalau untuk keterampilan memainkan ini ya, dalang-dalang muda sekarang banyak sekali. Dan itu salah satu, saya bukan mengatakan kelemahannya, yang tidak begitu menonjol dari Pak Narto itu kan sebetulnya kan pada kemampuan menggerakkan wayang itu. Hanya sedang aja lah. Jelek sih tidak, tapi sedang. Tapi hidup. Jadi kalau terampil sekarang dengan kecepatan menjungkir balik virtuositas itu ya. Tapi hidup. Jadi ketika ini walaupun tidak tapi kesannya hidup. Kalau dalam musik saya bisa bayangkan itu beliau bukan Francis, bukan, tapi beliau seorang Johann Sebastian Bach, Sukmanya gitu kan. Itu. Wah, hebat ya. Tapi dulu
Apakah Anda waktu beliau wafat itu ada di mana? Ya, saya ada di rumah. Jadi pada saat itu semalam sebelum beliau wafat itu ya, saya masih mengerjakan pekerjaan rumah karena saya saat itu masih SMA kelas 2. Saya mengerjakan, tapi kok pada saat itu Ibu Bunarto kemudian dengan kerabat yang lain itu menunggui ya. Beliau sudah ya agak gelisah begitu ya. Gelisah itu sampai tengah malam itu juga seperti itu. Nah, keesokan harinya ketika saya sekolah pukul 7 atau setengah 8 itu kemudian dijemput ya, beliau sudah meninggal dunia, itu sudah wafat itu. Jadi selama saya SMP ya sampai dengan SMA saya tuh sering diajak beliau nderekaken Suwargi itu ke Ngesti Pandowo ya, untuk bertemu dengan kolega-kolega lama karena beliau sangat perhatian kepada Ngesti Pandowo pada anak-anak wayangnya. Karena apa? Karena sepeninggal Pak Sastro Sudirjo. Pak Sastro Sudirjo itu penggantinya Pak Sastro Sabdo. Itu kan Pak Narto Sabdo sempat menjadi pimpinan wayang orang Ngesti Pandowo. Itu 84-85 periodenya itu, singkat itu. Lah itu Pak Narto Sabdo kan justru sering bagaimana Ngesti itu bisa kembali, maka membina Ngesti Muda, terus membuat pentas gabungan dengan beliau yang menulis naskah. Jadi ketika latihan atau gladi bersih mau pentas itu saya diajak itu ya, kadang-kadang membawakan kendang ya, untuk nanti memberi contoh pada saat pengendangnya Ngesti yang pada saat itu nanti pas adegan ini nanti dikendangi, terus menyajikan tarian baru itu kendangannya seperti apa, itu saya mengalami Pak Jaya. Jadi saya itu sebetulnya begitu tahu ya dengan perkembangan Ngesti, terutama ya untuk masa-masa ketika Ngesti sudah surut. Karena ketika saya SD SMP itu sering diminta untuk mengundang anak wayang Ngesti Pandowo itu, teman-temannya Suwargi yang pada saat itu masih loro lopo begitu ya, untuk apa loro? Ya masih berjuang ya di dalam namanya loro lopo begitu ya. Itu termasuk yang menemani kungkum itu. Suwargi itu kan juga melakukan kegiatan semacam itu, berpuasa kungkum, tapi pada saat masih merintis karir ya. Nah itu teman-teman yang dulu sering mengikuti itu kan diundang, gitu ya, terus menyebut nama, kalau sepuh ya diaturi Rene gitu. Artinya dari asrama Ngesti Pandowo supaya main ke kediaman beliau yang di Jalan Anggrek 10 itu. Ya sudah, saya kadang-kadang jalan kan, dekat kan itu kan. Kadang-kadang naik sepeda begitu ya, menghubungi teman-teman itu, mungkin teman-temannya Pak Narto mungkin ya ingin ya bernostalgia ya, hanya untuk ngobrol itu, cerita-cerita gitu. Begitu Pak Jaya. Ya ini sebetulnya kalau mau dilanjutkan ya kita bisa wayang kulitan Pak nggak akan ada habisnya. Yeah. Maka karena waktu saja yang membatasi, maka kami minta pendapat Anda. Yeah. Kami ingin pada suatu hari bangsa Indonesia ini menobatkan Ki Narto Sabdo sebagai pahlawan nasional. Sama halnya dengan Ismail Marzuki. Menurut saya dua tokoh ini sangat layak memang menjadi pahlawan nasional,
karena ya kita tahu jasa Ismail Marzuki dalam bidang musik tentunya itu luar biasa juga. Nah, kita Sabdo kan sekarang jelas dalam pewayangan ini, dalang maupun musik, ya. Nah, bahkan beliau penari juga, betul. Tapi nggak pernah menari. Bisa menari, tapi sebaik apa saya tidak tahu. Tetapi salah seorang guru besar Fakultas Kedokteran Undip, jadi beliau seorang dokter, almarhum ya, sudah almarhum, itu pernah mengatakan bahwa namanya Prof. Edi Darmono, ya, itu pernah bercerita atau mengatakan pada saya, yang melatih tari saya itu pertama kali justru Pak Narto Sabdo. Iya, karena dia di wayang orang dalang sutradaranya ya. Iya, pada saat itu pengendang, kemudian menjadi sutradara, begitu, ya. Begitu, Pak. Iya. Nah, ini tentunya adalah idaman pribadi saya. Ya. Yang sempat beruntung berjumpa beliau, walaupun tidak terlalu intens seperti Anda tentunya, tapi kami menganggap beliau itu sangat layak. Maka beliau pun saya abadikan untuk nama ruangan ini ruangan tempat konsernya kita, ini adalah auditorium Kinato Sabdo, katanya situ. Terima kasih, Pak Joko. Nah, saya terima kasih. Nah, menurut Anda idaman kami ini, menurut Anda bagaimana? Apakah oke atau Saya sebagai keluarga pertama mengucapkan terima kasih ya atas perhatian Pak Jaya dan rencana itu. Yang kedua, tentunya saya yang kebetulan ya sebagai akademisi dalam bidang sejarah dan mengetahui bagaimana proses pengusulan itu yang memerlukan waktu yang panjang, itu tentunya mendukung dengan rencana bisa Pak Jaya. Panjang itu. Bisa nggak Pak? Ini betul-betul takdirnya, nanti kita belum tahu ya. Tapi bisa cepat juga loh. Kita nggak tahu. Tapi yang perkataan yang paling penting Anda dukung ya. Iya, saya mendukung. Baik sebagai keluarga maupun sebagai akademisi. Anda punya data-data akademis komplit untuk itu ya? Iya, karena apa? Karena sepeninggal almarhum itu banyak kajian yang telah dilakukan oleh para akademisi untuk kepentingan baik untuk penulisan skripsi, kalau skripsi itu kan sudah banyak sekali, itu untuk tesis dan disertasi. Bahkan sampai hari ini, khususnya untuk gending-gending Pak Narto Sabdo itu kan menjadi perhatian dari para mahasiswa yang menempuh tugas akhir dalam bidang karawitan itu ya. Pertama, untuk kepentingan penyajian resital itu ya, baik di isi Surakarta maupun di isi Yogyakarta, termasuk juga untuk ujian akhir sekolah menengah kejuruan yang dulu namanya Konservatori Karawitan Surakarta itu. Jadi repertoar gending itu digunakan untuk materi ujian oleh kedua institusi atau ketiga institusi itu, baik menengah maupun atas. Belum kajian-kajian yang berupa kajian seni ya, artinya bukan ujian untuk kepentingan kesenimanan, karena itu ada dua jalur ya. Kajian itu membuat karya tulis, kemudian kalau kesenimanan itu ujiannya adalah resital dengan menyajikan gending tertentu ya, mungkin dengan cara undian ya. Kemudian mahasiswa itu menyajikan gending itu. Nah, itu telah banyak kajian yang menguatkan bahwa untuk bidang karawitan Pak Narto Sabdo itu merupakan salah satu pilar penyangga kehidupan karawitan gaya Surakarta. Itu dibatasi ya tahun 50-70 ya.
Tapi kenyataannya karya-karya beliau itu sampai saat ini itu digunakan oleh berbagai pihak, ya, entah itu kelompok karawitan, ya, baik yang untuk kepentingan katakanlah profesional begitu ya, kemudian campur sari, ya, sampai campur sari aja. Terus untuk pelatihan-pelatihan karawitan, ibu-ibu, anak-anak, ya, remaja itu menggunakan gending-gending dari Kinarto Sabdo. Jadi boleh dikatakan sebetulnya beliau itu satu di antara sedikit pelopor campur sari. Bukan. 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 Jadi hanya gending beliau itu dipakai untuk, karena campur sari itu yang kita kenal sekarang ya. Campur sari yang kita kenal sekarang itu kan muncul dan berkembang awalnya tuh tahun 1990-an. Tapi tahun 60-an itu sebetulnya sudah ada campur sari yang paling awal di RRI Semarang. Nah, itu menggabungkan antara gamelan dengan itu loh, orkes barat itu loh. Ya ada musik gesek, ada bass, cello, biol itu ya, itu ya main bareng itu. Itu RRI Semarang Pak Jaya, pelopornya. Itu RRI Semarang tahun berapa? 60-an. 60-an, 70-an. Itu Pak Narto belum berkibar. Pak Narto sudah menjadi dalang. Oh sudah. Ya karena Pak Narto Sabdo makanya itu, kalau gitu ya boleh dikatakan beliau satu di antara pelopor kan. Begini Pak Jaya, memang paguyuban karawitan Condong Raos yang didirikan oleh Pak Narto Sabdo pada 1 April 1969 itu salah satu unsur anggotanya itu adalah pengerawit RRI Semarang. Ya, yang pada awal itu ya adalah RRI Surakarta juga ada, kemudian kelompok Ngripto Raras dari Boyolali itu juga ada, dan Ngesti Pandowo dan RRI Semarang. Itu awalnya, kemudian kan ada yang uzur yang meninggal dunia itu silih berganti, kemudian yang terakhir itu ya banyak yang dari Boyolali, Klaten begitu. Ya. Walaupun Anda tidak setuju, tapi saya memberanikan diri untuk nekat aja. Iya, enggak. Begini Pak Jaya, ini bukan tanpa dasar ya. Karena saya itu kan dulu pernah bergaul juga pada satu kesempatan ketika mengembangkan Gambang Semarang. Itu bergaul dengan Pak Kelly Puspito. Pak Jaya mungkin mendengar. Kenal, ya, kenal. Yang itu pencipta lagu keroncong banyak sekali itu. Bagus. Pak Kelly Puspito itu pernah bercerita kepada saya bahwa campur sari itu, dan ini sudah ada tesisnya, itu lahirnya di Semarang. Itu dulu ada beberapa tokoh ya, yang antara lain dari pegawai kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan Jawa Tengah. Nama yang disebut itu Pak Sindu Sawarno juga ada di situ. Pada periode kemudian ada keterlibatan Pak Kelly Puspito itu juga pada campur sarinya RRI Semarang. Iya, makanya saya akan tadi bilang satu di antara. Ya mungkin ya. Mungkin. Tapi itu sangat beda dengan campur sari yang kita kenal sekarang. Iya, itu sudah berkembang kan. Ya, dan berkembang kadang-kadang ada yang mengalami pemiskinan. Dari segi instrumen. Nah, sekarang itu kan direduksi campur sari itu pokoknya ada keyboard, kemudian ada kendangnya, kemudian ada saron begitu, itu campur sari. Padahal dulu awalnya itu tidak seperti itu ya, itu orkes lengkap, gamelan. Salah satu repertoar yang terkenal kan Kembang Kacang itu. Iya. Pak Jaya tentunya juga. Iya. Nah, tahu. Didi Kempot sendiri itu gimana? Apakah beliau pernah ketemu dengan Kinarto Sabdo? Saya kurang tahu Pak Jaya. Yang jelas itu hidup dalam periode yang beda ya. Mungkin pada saat itu ya Pak Narto Sabdo sudah meninggal dunia. Ya. Tapi kalau menurut saya Didi Kempot itu bukan termasuk yang campur sari dalam konsep awal ini. Iya, beda. Saya menyebutnya sebagai pop Jawa. Itu ya kalau ditelisik ke belakang justru akarnya pada Mus Mulyadi itu. Oh. Kalau saya loh Pak Jaya. Iya, enggak apa-apa. Pendapat saya. Iya, enggak apa-apa. Nah, kalau Anjarani?
Pak Anjar Ani itu, soalnya Pak Anjar Ani itu harus dilihat pada karya yang mana dulu. Karena beliau itu kan banyak menciptakan keroncong dan langgam. Setahu saya loh. Iya, iya. Yen ing Tawangono Lintang itu kalau nggak salah beliau. Iya memang beliau. Iya, makanya kalau Iya, nggak salah loh Mas ya. Iya. Itu ya, saya melihatnya itu mungkin Pak Anjar Ani bertolaknya dulu dari keroncong, kemudian karena kemudian lagu-lagunya juga banyak dibawakan untuk kepentingan campur sari ya itu kan. Jadi menurut saya campur sari itu ya telah mengalami transformasi, ya, ada perubahan. Campur sari sudah Ya, bercampur-campur juga ya. itu sudah variannya itu ya ini kalau tapi mau ya bagus juga dipetakan, artinya ya, terbuka hidup, dia kan ya, ya, untuk terbuka, dipakai. ya. Nanti Begitu. Korea pun bikin campur sari ya. Iya Pak Jaya, ya. Iya, oke. Jadi Bapak setuju Iya. dan Saya Bapak setuju. siap mendukung. Saya dukung Pak Jaya. Jadi kalau nanti kan tentunya perlu Dan naskah kebetulan akademik tahun ini ya. 100 tahun. Ya, gitu. Ya beberapa teman komunitas karawitan, ya, teman-teman di perguruan tinggi itu ada merencanakan memang ya, Mas kalau 100 tahun ya, mestinya ada event begitu. Soalnya 2 tahun yang lalu itu juga ada itu satu pergelaran untuk mengenang karya almarhum di Taman Budaya Raden Saleh. Jadi ya pada saat itu ada sarasean dan gelar seni. Jadi saya juga diundang sebagai narasumber selain dalang kondang dari Surakarta, Ki Purboasmoro itu ya. Terus ditampilkan gending-gending Gagrak Nartosabdan beserta ada koreografi yang dibuat khusus dengan inspirasi gending karya Ki Nartosabdo itu Pak Jaya. Gagrak Nartosabdan. Gagrak itu sama dengan gaya Pak. Kalau dalam dunia karawitan, dalam dunia pedalangan itu istilahnya gagrak. Itu Pak Jaya. Lah, seringkali Gagrak Nartosabdan itu disamakan dengan Gagrak Semarangan. Padahal sebetulnya kalau menurut Pak Nartosabdo sendiri itu beda. Karena Gagrak Semarangan yang karawitan itu ada sendiri, yang Pak Nartosabdo juga ikut mengembangkannya. Tapi lain dengan gagrak beliau. Ya, tapi karena Pak Nartosabdo itu karya-karya gendingnya beda dengan tradisi Surakarta dan Yogyakarta, maka gaya Pak Nartosabdo oleh sebagian kalangan seniman karawitan dianggap sebagai gaya Semarangan. Bedanya gagrak Semarangan dengan gagrak Surakarta dan Yogyakarta. Coba analisanya secara saintifik apa Pak? Oh begini, jadi kalau dalam bidang karawitan itu memang ada repertoar yang sama. Tapi karena itu kan bertolak dari tradisi lisan ya, artinya pewarisannya, itu notasinya kan ada yang berbeda kan, tidak sama persis. Di karawitan gaya Surakarta itu ada repertoar ya dengan nama misalnya Ladrang Bimokurdo begitu. Di Yogyakarta juga ada. Di Semarang ada. Tapi cara nggarapnya oleh seniman-seniman ini berbeda. Itu. Yang paling menonjol itu tampak pada kendangan Pak Jaya. Kendangan gaya Surakarta dengan Yogyakarta itu beda, itu jelas. Ya orang yang menekuni karawitan Jawa tahu. Nah, kemudian ada kendangan khususnya untuk ladrang yang Gagrak Semarangan ini yang kemudian dikembangkan oleh Pak Nartosabdo juga. Nah, itu yang nggak bisa enggak ada duanya ya Ki Nartosabdo lagi ya yang nah, ya makanya makanya Semarangan ya Ki Nartosabdo ya. Maka kemudian ada kajian yang secara khusus mengidentifikasi kendangan Pak Nartosabdo itu ya kemudian melekat pada itu Semarangannya itu. Karena apa? Gending-gending Surakarta apabila di tangan Pak Nartosabdo itu lain cita rasanya.
Yang Surakarta itu mungkin tenang begitu, di tangan Pak Narto-Sabdo itu menjadi agak kenes. Ya, ini kan salah satu kekuatan misalnya gending-gending yang lama gitu ya, Pak Jaya, jarang jarang keluar, itu justru didudah oleh Pak Narto-Sabdo, digali. Yang tadinya tidak ada vokalnya, itu gending itu kan bagian atas itu merong kemudian inggah ya. Pada bagian merongnya itu diisi dengan vokal. Merong. Ya, bagian merong itu ya, itu. Gending itu kan ada bentuk ya, memiliki struktur toh. Lah dulu yang lama ini kan hanya isinya sindenan saja. Jadi penyanyi wanita itu menyajikan dengan irama bebas mengikuti melodi ini. Jadi tidak ritmis gitu loh Pak Jaya. Lah itu oleh Pak Narto-Sabdo dibuat ritmis, gerongannya kor itu. Laki-laki perempuan dengan irama yang sigra. Itu Kinang Tosab. Iya. Jadi itu studi telah membuktikan itu. Jadi ada disertasi ya. Pak Narto-Sabdo itu kan dianggap sebagai seniman yang sangat kreatif ya, produktif dan karyanya itu beragam. Dan boleh dikatakan kontroversial Iya. juga kan. Nah, ya. salah satunya itu adalah mengubah ya lirik ya, atau mengubah melodi untuk mengisi gending tradisi tadi yang awalnya itu belum ada nyanyiannya itu ada. Tapi sebetulnya begini ya, dengan segala hormat pada Kinang Tosabdo, Ya, tapi saya kira beliau tidak bisa menjelaskan seperti Anda loh. Ya karena ya beliau kan tidak lewat akademis kan. tapi beliau itu bisa baca notasi loh. Loh, Pak Jaya. ya itu Iya. baca notasi buat Iya. saya bukan Iya. tapi cara berpikir ini loh, sistematis anunya ini kan Anda kan ada akademis, beliau kan enggak. Ya anunya dia itu loh. Dan saya sebetulnya banyak sekali menghormati seperti Ismail Marzuki. Iya. Dia nggak pernah sekolah musik, Pak. Ya. Dia bahkan diketawain Iya. sama orang-orang yang seperti Iya, saya iya. akademisi. Iya. Saya bilang kalian sombong amat sih. Ya itu kita itu ndak apa-apanya Ismail Marzuki loh. Nah itu kita Tosabdo juga dia bukan jalur akademisnya. Dia kan langsung bikin praktek. Anda yang menganalisa. Ya, toh, Anda menganalisa kan Iya. semua ini dari tadi. Nah, satu hal yang juga penting yang pada saat itu sangat kontroversial itu justru kemunculan lelagon dangdut. Lelagon dangdut. Lelagon, lagu itu ya, lelagon. ya, Ya. dangdut. Oh jadi dangdut yang masukkan ke dalam anu itu. Pak Narto-Sabdo. Wah ini nanti saya mau. Jadi kalau swara suling itu itu kan pengaruh padang pasir kan. Iya. Itu. Kemudian dangdut itu ya akhir 70-an ya, Dasawarsa 70-an ya, awal 80-an itu Pak Narto-Sabdo. Karena begini Pak, ini kebetulan kita ini sekarang akan mengajukan UNESCO ya, Ya. ini keroncong Ya. dan dangdut. Ya. Nah ini saya baru tahu ini nanti Kinang Tosabdo ikut terlibat. Ya artinya dangdut untuk versi karawitan. Iya untuk karawitan. Iya, untuk karawitan itu beliau. Itu strukturnya bentuknya lancaran. Kalau dalam tradisi karawitan itu bentuk gendingnya itu lancaran. Itu adalah bentuk gending yang relatif pendek ya. Yang karya Pak Narto-Sabdo itu kan sebetulnya banyak yang ini. Iya, yang iya. pendek itu. Kayak gambang suling. Iya, ya. pendek. Suara suling. Iya, ya. suara suling. Lah itu Perahu layar perahu layar itu sebetulnya praon. itu apa? Juga seperti anu tadi ini. Ia bisa dibawakan dengan cara kendangan samba, tak dung, ketang dung, tak dung, ketang dung, itu bisa. Bisa juga dengan yang dangdut itu. Yo konco nengki, itu keduanya ada di dalam rekaman Kinartosabdo yang dibawakan dengan kendangan hanya tak dung, ketang dung, tak dung, ketang dung. Terus ada yang itu yang satunya kendang ketipungnya dimainkan tak dung 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 dung. Lah ini kendang yang satunya dangdut gitu.
dangdut begitu Pak Jaya. Itu yang menemukan dunia itu siapa Pak sebetulnya? Lah itu kan ya karena Apa bukan Kirnanto lagi? Bukan. ya kan dangdut kan sudah ada yang pakai kendang begini. Lah ya, oh Lah kemudian oleh Pak Narto Sabdo itu diadopsi dan diadaptasi kan tentunya. Karena beliau tidak menggunakan kendang dangdut, tetap kendang wayang tapi dindutkan. ya dindutkan. Dut, dangdut gitu, dangdut begitu. Itu keren loh Pak. Itu kalau itu kan satu orang nggak bisa Pak. Jen Krupa nggak bisa. Jen Krupa satu orang itu ada memainkan ketipung dengan pola tak dung telung dung 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 tak dung telung dung 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 gitu. Itu ketipung hanya bagian kempiangnya saja. Kemudian yang satu kendang itu yaitu dangdut, dangdut gitu. Itu. Jadi yang menarik ini penting juga Pak Jaya. Pak Narto Sabdo itu walaupun banyak mengadopsi gaya-gaya kedaerahan, tapi beliau tidak pernah meminjam alat dari instrumen musik daerah yang diadaptasi atau diadopsi itu. Jadi misalnya ngripto lelagon jaipongan itu ya. Itu ya kendangnya kendang Jawa, hanya dimainkan dengan cara seperti jaipong. Begitu juga dengan dangdut, itu tidak mengambil kendang dangdut dimainkan dengan tidak. Begitu juga dengan karawitan Bali yang muncul dalam komposisi sapu tangan, aromanis begitu ya. Itu ya hanya kendangan menirukan Bali saja tapi menggunakan kendang Jawa. Dan repertoar yang ini juga sudah jadi kajian itu kan yang berjudul Wandali. Wandali itu Jawa, Sunda, Bali. Jadi itu satu repertoar gending ya dengan mengambil beberapa bentuk ya. Itu pertama ya menyajikan daerah-daerah ya seperti itu, Jawa, Sunda, Bali. Jadi dalam satu gending itu ada 3 garap daerah, Jawa, Sunda. Nanti kalau Sunda, Bali, Sunda, Jawa, Bali, Batak. Ya bisa jadi. Iya. Seru tuh. Aceh, Papua. Ya mungkin karena pada saat itu untuk tradisi karawitan yang besar itu kan 3 itu kan Pak Jaya. Jadi Jawa, Sunda, dan Bali. Batak bukannya tidak ada tradisi karawitan, yang ada kan musiknya kemudian. Tapi yang kebetulan yang itu juga yang dipelajari oleh beliau karena ketika beliau masih menjadi pengendang, belum menjadi dalang itu kan mendapat kesempatan untuk belajar kepada tokoh-tokoh empu dalam bidangnya tadi. Kalau siteran itu apa Pak? Siteran itu hanya main satu repertoar hanya menggunakan siter Pak Jaya. Itu saja. Nah, tinggal siternya berapa? 1 atau lebih dari 1. Karena siter kan ada yang siter yang kecil, ada yang celempung. Celempung itu yang besar, yang tegak gini. Jadi senarnya panjang begitu. Kalau siter kecil gini, jadi mainnya gini. Kalau ya ini yang begini. Karena senarnya ini. Jadi tabung resonansinya yang dari kayu itu lebih besar. Kawatnya panjang-panjang. Rebab ini jadi seperti biola itu, tapi kawatnya hanya 2. Kawatnya, senarnya itu hanya 2, ya itu digunakan untuk memainkan ya itu satu rebab bisa untuk pelok selendro. Kalau alat-alat yang lain kecuali kendang ya, itu kan kalau pelok ya pelok, kalau selendro ya selendro, gambang, gender gitu ya. Tapi kalau rebab itu satu rebab bisa dimainkan untuk. Bahkan dia bisa diatonis juga. Ya, bisa. Ya, betul. Ya. Tergantung mainnya. Ya, tergantung ya mitutnya kan itu. Biola itu bilang kan. Ya, betul. Baca ya. Nah, tuh nggak akan berhenti. Makanya saya paksakan aja ini berhenti untuk sementara ini. Tapi yang penting kita sudah dapat dukungan Anda. Ya. Nah itu nanti
kita kembangkan selanjutnya. Nanti baik, Pak kita Jaya. laporkan ke Menteri Kebudayaan. Ya. Ya, baik. Karena ini urusan sudah nasional. Ya, terima kasih Pak Terima Jaya. kasih. Ya. Boleh Anda terjemahkan Danang itu artinya apa, Pak? Itu nama yang juga diberikan oleh almarhum. Ya. Danang itu konon katanya yang saya dengar dari almarhum sendiri itu akronim atau kependekan. Yaitu Sidolanang. Oh. Karena mungkin pada saat itu ya diperkirakan perempuan. Tapi biasanya Danang itu kan untuk menyebut nama anak laki-laki gitu ya. Iya. Respati. Respati itu bermakna Kamis. Itu kalau Jawa kuno Wrahaspati. Ya, terus Jawa Baru Jadi itu Anda menjadi dilahirkan pada hari Kamis. Puguh. Puguh itu kuat, kukuh. Iya, dalam pendirian jadi Danang Respati Puguh. Ini tafsiran saya sekali lagi ya Pak. Jadi ya, anak laki-laki yang dilahirkan pada hari Kamis dan memiliki karakter yang teguh. Ya, karakter yang teguh begitu. Baik, Profesor Dr. Danang Respati Puguh. Kami ucapkan terima kasih. Kami nggak punya apa-apa ini, tapi sederhana sekali. Hitam putih bahkan yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Supranatsio dengan tema menghormati warisan kebudayaan Ki Narto Sabdo. Terima kasih Tepuk tangan Pak Jaya. untuk Profesor Danang. Terima kasih Pak Jaya.